Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Indahnya Islam. Kita masih bersama narasumber kita, Ustadz Fauzi Al-Makassari. Masya Allah, luar biasa tadi sedikit ilmu yang diberikan kepada kita. Ini sudah sangat memberikan pencerahan tentang konteks Islam dalam melihat fenomena sihir nih, para pemirsa RJTV. Mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan nih Ustadz, sekaligus pertanyaan terakhir nih Ustadz mengenai cara terhindar dari sihir itu apa sih Ustadz? Iya. Ya, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi para pemirsa RJTV dimanapun Anda berada, bahwasanya sihir ini perkara nyata. Nyata. Ya, meski dia juga gaib secara ilmunya, ya. Namun efeknya nyata, ya, dan itu ada kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, lalu bagaimana solusi untuk menghindarinya? Ya, maka ada beberapa solusi yang bisa saya ketengahkan pada kesempatan hari ini, ya. Yaitu yang pertama, jangan lupa untuk senantiasa melazimkan zikir pagi petang. Ya, jadi zikir pagi petang ini zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang diamalkan di waktu pagi, yaitu setelah ba'da salat subuh, ya. Kemudian juga diamalkan pada waktu sore setelah asar atau setelah maghrib. Ya, ini zikir-zikir yang harus rutin. Ya, setiap hari harus kita amalkan. Nah, bisa diambil dari buku karangan Syekh Sa'id Al-Qahtani, yaitu Hisnul Muslim. Ya, bisa juga mengambil dari kitab Al-Ma'surat yang dikarang oleh Imam Al-Banna. Ya, ini Al-Ma'surat, ya, Imam Hasan Al-Banna ini. Yang pertama. Yang kedua, ya, untuk menghindari sihir adalah konsumsi kurma ajwa 7 butir, ya, setiap pagi pada subuh. Nah, ini perlu. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan bahwa kurma ajwa ini, ya, diantara fungsinya adalah faedahnya kalau kita konsumsi 7 butir setiap pagi, itu bisa membersihkan pengaruh sihir dan juga membersihkan racun di dalam tubuh kita. Ya. Yang ketiga, bergaul dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Ya, kenapa demikian? Karena memang orang-orang soleh lah yang akan senantiasa mengingatkan kita untuk selalu berada dalam kondisi terbaik, ya, dalam setiap harinya, tidak lalai dengan dosa, tidak lalai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tentu kawan-kawan soleh ini adalah orang-orang yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan untuk terus mengingatkan kita agar istiqomah, ya, di atas agama ini. Yang berikutnya, jauhi makanan atau minuman yang disuguhkan orang yang tidak dikenal, ya. Jadi misalnya ada orang tiba-tiba memberi makan, ya, memberi minum, tapi kita nggak kenal dan kita nggak pernah memesan, ya, kita nggak pernah minta, ya, untuk dibelikan. Maka ini sebisa mungkin hindari, ya, hindari. Bagaimana caranya? Ya, bisa dengan kita menerima pemberian itu lalu kita buang, tidak kita konsumsi, tentu jangan tidak kita buang di depan dia, atau kita tolak dengan cara yang halus, ya, dengan santun, ya, mohon maaf saya sudah kenyang dan sebagainya, ya. Kenapa? Tidak sedikit, ya, sihir itu dilakukan dengan media makanan dan minuman, ya. Saya punya kawan dulu, Abang Leting, ketika beliau selesai dari mondok dan akan balik ke kampung, ya, beliau terkena sihir melalui air minum. Ya, begitu setelah dia minum, ya, dia kemudian tidak sadar. Ya, ini. Nah, ini contoh dan banyak kasus, ya, sihir-sihir yang medianya adalah makanan dan minuman. Kemudian yang berikutnya, jangan suka memperlihatkan sesuatu yang berharga kepada orang lain sehingga akan menimbulkan hasad. Ya, jadi misalnya kita punya apa yang itu terlihat menarik, mewah gitu, ya. Itu jangan terlalu banyak diperlihatkan secara luas, ya. Jangan dipertontonkan di sosial media. Jangan dipamerkan, ya. Kenapa? Itu nanti bisa menimbulkan hasad. Nah, bagi orang hasad ini dia akan kemudian mudah untuk terdorong melakukan sihir. Ya, karena apa? Dia nggak mampu memiliki, ya, minimal, ya, kalau saya nggak dapat, orang lain pun nggak usah. Nah, ini makanya jangan terlalu pamer, ya. Kita hindarilah pamer-pamer yang berlebihan, gitu, ya. Cukup yang wajar-wajar saja. Yang berikutnya, jangan menyakiti orang lain dengan sikap dan ucapan. Nah, ini paling banyak juga, ya. Penyebabnya adalah apa? Terjadinya clash, ya, ketersinggungan dari ucapan, dari perilaku kita keseharian, ya, sehingga apa? Teman kita itu merasa marah dan mengambil jalan pintas dengan membalas melalui pengiriman sihir. Ya, ini biasanya terjadi di lingkungan kerja,
ya, baik kantor-kantor maupun lembaga-lembaga. Nah, ini biasanya mudah nih terjadi. Ya, ketika ada ketersinggungan, ada kegesekan-gesekan begitu ya, maka selalulah berusaha menjaga lisan ya dan perilaku kita agar tetap selalu dalam kondisi terbaik ya. Ucapan kita tidak menyinggung, ucapan kita tidak merendahkan, ucapan kita tidak dianggap sombong gitu ya. Kemudian perilaku kita juga santun, tidak terlihat meremehkan orang lain, menghinakan orang lain, atau bahkan kita menyakiti fisik, ya itu jangan sampai. Ya, ini harus dihindari karena ini bisa memicu orang untuk kemudian membalas. Kalau dia tidak mampu membalas seperti apa yang kita lakukan melalui ucapan ataupun kekerasan fisik, nah biasanya dengan sihir. Ya, ini pilihan-pilihan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah selektif memilih karyawan dan tim kerja, utamakan yang rajin ibadah dan memiliki akhlak mulia. Ini penting, ya. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang ya, ketika kita tidak memilih orang yang saleh ya, yang memiliki ilmu agama yang baik, akhlak mulia, ketika nanti kita putus kontrak kerja, biasanya mereka itu ada yang tidak terima, ada yang masih pengen kerja tapi sudah tidak ada lowongan, tidak lagi peluang, akhirnya apa? Mereka dendam. Nah, makanya di sini kita butuh orang-orang saleh ya. Dan kalau dia juga menjadi tim, orang-orang saleh ini kan dia cenderung pasti jujur. Betul. Ya, dia cenderung pasti kerja keras, disiplin dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Peluang untuk terjadinya clash, gesekan itu sangat minim ya. Tapi kalau tidak soleh ya biasanya mudah tersinggung. Betul. Ya. Kemudian akhirnya apa? Melakukan tindakan-tindakan yang buruk termasuk mengirim sihir, dan ini sudah banyak kita temukan. Misalnya ada pekerja di laundry yang dipecat, yang diputus kontrak, tiba-tiba marah, ngirim sihir kepada mantan bosnya, ya. Rumah makan begitu juga terjadi, ya. Kemudian yang berikutnya selalu memperhatikan benda-benda asing dan sampah di sekitar rumah dan membersihkannya, ya. Kenapa? Karena bisa saja benda-benda itu adalah sihir. Ya. Jadi sering sapu halaman, ya, kalau ada yang kelihatan aneh tidak biasa, segera dikumpulkan, ya. Lalu apa? Dibakar. Ya, bakar, sebelumnya bacakan ayat kursi, bacakan 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, tiupkan ke benda tersebut lalu bakar dengan niat menghancurkan pengaruh sihir yang ada di dalamnya, ya. Yang berikutnya, setiap baca Al-Qur'an jangan lupa berniat agar terhindar dari penyakit dan gangguan makhluk jahat baik dari golongan jin, manusia maupun binatang. Ini boleh, ya. Jadi boleh dalam membaca Quran itu niatnya juga untuk mendapatkan keselamatan dari gangguan jin, sihir, ya, maupun yang lainnya, ya. Selain memang bahwa membaca Quran adalah taqarrub, ya, bentuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri, namun tidak terlarang untuk meniatkan agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh sihir yang ada, atau dari pengaruh-pengaruh gangguan-gangguan makhluk yang ada di sekitar kita, baik itu jin, ya, manusia ataupun binatang. Yang terakhir yang bisa kita lakukan agar kita terhindar daripada gangguan sihir ini adalah selalu membaca doa dan zikir perlindungan baik ketika keluar rumah maupun ketika masuk. Ya, artinya apa? Hidupkanlah selalu zikir-zikir harian. Betul. Ya, ini yang banyak kita lalai, ya. Para pendengar RJTV dimanapun Anda berada, ya, zikir harian ini sangat penting, ya, sangat penting. Makanya Syekh Said, ya, Waf Al-Qahtani tadi itu menulis kitab Hisnul Muslim itu, perisai, benteng bagi mukmin. Dari apa? Ya, dari mara bahaya, dari halal buruk, ya. Isinya apa? Ternyata kalau kita kaji, kita baca itu dari awal sampai akhir isinya adalah doa-doa, ya, perlindungan maupun zikir-zikir dari bangun tidur hingga tidur lagi. Betul. Ya, nah ini adalah cara terbaik untuk melindungi diri kita, membentengi diri kita dari keburukan-keburukan, baik itu keburukan sihir, baik itu keburukan gangguan jin maupun gangguan-gangguan lainnya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan 10 amalan ini bisa membantu kita untuk terbebas dari sihir yang sampai detik ini masih banyak terjadi. Mudah-mudahan, Ustaz. Amin. 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 Masya Allah, luar biasa kita membahas suatu tema yang sangat ekstrim nih Ustaz di kalangan masyarakat sekarang. Poin terpentingnya mungkin Ustaz, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, ya. Betul. Sehingga kita terhindar daripada gangguan-gangguan jin dan syaitan ini, Ustaz, ya.
dalam konteks sihir ini. Tapi tidak terlepas dari itu, kita sebagai manusia juga harus banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama nih Ustadz ya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama kita terkait dengan terhindarnya daripada gangguan-gangguan sihir ini Ustadz. Ya. Insyaallah, nauzubillah. Mungkin terima kasih nih Ustadz atas waktunya. Insyaallah ke depan kita akan mendatangkan lagi Ustadz. Mudah-mudahan ada waktunya Ustadz dan selalu dalam lindungan Allah Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selaku host beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RJTV